Aku Wafi. Aku Nabila. Aku Nisa. Assalamualaikum semuanya. Kita dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang partisipasi masyarakat terhadap lingkungan. Seperti apa penjelasannya? Simak sampai akhir ya. Oke, untuk pembahasan yang pertama, apa sih partisipasi masyarakat itu? Dan penting nggak sih partisipasi masyarakat dalam komunikasi lingkungan? Jawabannya penting teman-teman, karena dari partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan kepedulian dan juga kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan bisa menjadi hijau, bersih, dan juga sehat. Untuk tujuan dari partisipasi masyarakat ini untuk menciptakan ide dan juga persepsi yang berguna untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Rusnaini tahun 2014, partisipasi ini lebih melibatkan mental dan juga emosi daripada melibatkan fisik seseorang. Partisipasi yang didasari oleh kesukarelaan disebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi yang didasari oleh paksaan disebut partisipasi mobilisasi. Baik, poin selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis partisipasi masyarakat. Menurut pendapat definisi yang dikutip dalam Sastra Putro Devi Harnawati 2012 mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis partisipasi, diantaranya yang pertama ada partisipasi pikiran. Nah, partisipasi ini merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dengan menyumbangkan ide dan pikirannya, seperti contoh memberikan masukan dalam rapat tentang upaya mendukung lingkungan yang sehat. Yang kedua, ada partisipasi tenaga, di mana partisipasi ini dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan menyumbangkan tenaga yang dimilikinya melalui pelaksanaan kerja bakti. Yang ketiga, ada partisipasi keahlian, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh orang maupun kelompok, biasanya melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti keahlian di bidang pertukangan dengan membantu pembuatan jamban dan jembatan. Yang keempat, ada partisipasi barang, di mana partisipasi ini dilakukan oleh orang maupun kelompok yang memberikan barang yang dimilikinya dalam suatu kegiatan tertentu, seperti memberikan kayu, cat, dan bambu untuk pembangunan desa. Yang terakhir yakni partisipasi uang. Nah, partisipasi ini dengan memberikan sumbangan berupa uang pada suatu kegiatan. Nah, biasanya partisipasi ini dilakukan oleh orang maupun kelompok yang berhalangan hadir dalam suatu kegiatan. Oke, jadi poin selanjutnya kita akan membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan itu sendiri dan tahapan-tahapannya. Jadi partisipasi masyarakat ini merupakan bagian dari salah satu ruang lingkup komunikasi lingkungan, di mana masyarakat ini sendiri memiliki andil yang sangat berpengaruh dalam keputusan sebuah pembangunan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Adi Sasmita dalam jurnalnya tahun 2006 halaman 38 mendefinisikan partisipasi masyarakat itu sendiri merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam suatu pembangunan, mulai dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan. Lalu, untuk tahapan-tahapan dalam partisipasi masyarakat ini sendiri, Prayitno dalam jurnalnya tahun 2008 halaman 25-26 menjelaskan ada 4 poin tahapan yang perlu dilaksanakan dalam partisipasi masyarakat itu sendiri. Poin yang pertama adalah partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Jadi di dalam tahapan yang pertama ini masyarakat akan dilibatkan secara langsung dan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk suatu perencanaan pembangunan. Untuk case-nya sendiri, kita bisa mengambil contoh misalnya pemerintahan Kota Bakalan ingin melakukan sebuah pembangunan baru. Nah, di situ mereka melaksanakan rapat terbuka untuk mendengarkan aspirasi dan saran dari masyarakat yang terdampak yang terlibat dalam suatu proyek baru tersebut. Lalu untuk tahapan yang kedua yakni partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, dalam tahapan yang kedua ini masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses perencanaannya saja, namun masyarakat akan
secara langsung terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan proyek itu sendiri. Nah, untuk contohnya sendiri, case-nya sendiri kalau dilanjutkan dari poin yang pertama tadi, misalnya pemerintahan Kota Bakalan itu ingin mengadakan suatu proyek baru. Nah, di sini mungkin ada beberapa komunitas atau volunteer atau relawan yang ingin mengabdikan dirinya, yang ingin membantu untuk pembangunan kotanya. Nah, untuk tahapan yang ketiga sendiri ini yakni partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat pembangunan setelah melaksanakan proses perencanaan, lalu proses pelaksanaan. Nah, di sini masyarakat itu sendiri akan menerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Misalnya pemerintahan Kota Bakalan itu tadi membangun Gor Bakalan. Nah, di situ masyarakat akan menerima haknya untuk menggunakan Gor Bakalan tersebut. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dalam menilai pembangunan. Nah, setelah merasakan dampak manfaat dari pembangunan itu sendiri, masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi apakah dalam pembangunan tersebut berdampak terhadap lingkungan, sosial, bahkan ekonomi yang ada di sekitar tersebut. Misalnya GOR tadi sudah terbangun selama 1 tahun atau 2 tahun. Di situ masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi apakah dampak lingkungannya itu sangat negatif, lalu sosialnya menjadi lebih buruk, bahkan ataupun ekonominya semakin menurun. Di situ masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi dampak dari pembangunan tersebut. Baik teman-teman, untuk poin yang selanjutnya yakni kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Namun sebelum itu aku akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu. Nah, definisi dari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di sini lebih mengarah kepada hal atau kondisi yang dapat meningkatkan atau mengurangi keikutsertaan orang dalam suatu program atau kegiatan. Jadi sederhananya gini, faktor-faktor ini bisa berupa aspek positif yang bisa jadi mendorong orang untuk berpartisipasi, atau bisa jadi juga menjadi hambatan yang membuat mereka warga di sini enggan untuk terlibat dalam kegiatan partisipasi masyarakat. Nah, dari faktor-faktor dari definisi tadi kita akan masuk ke faktor yang pertama, yakni menurut Michelson tahun 2003. Di sini ada yang pertama, adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat dan penolakan secara eksternal terhadap pemerintah. Sebelum itu, aku akan menjelaskan faktor secara internalnya dulu ya. Jadi faktor secara internal itu merujuk pada atau berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu individu-individu yang ada di dalamnya. Nah, tingkah laku individu ini juga berkaitan erat dengan ciri sosiologis seseorang, yakni seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan mata pencaharian. Itu menurut Slamet pada tahun 1994. 5 memaparkan faktor eksternal di sini dapat mempengaruhi partisipasi terjalin antara pihak pengelola proyek dan sasaran. Pihak pengelola proyek di sini maksudnya misalnya kita mengadakan kegiatan kerja bakti gitu ya. Jadi pengelola proyeknya di sini bisa jadi ketua RT atau kepala desanya, sedangkan sasarannya di sini berarti masyarakat atau warga yang ada di sekitar situ. Terus yang utama tadi kan adanya penolakan secara internal dan eksternal. Yang kedua yakni adanya kurangnya dana. Nah, untuk mendukung kegiatan menjaga lingkungan yang bersih di sini kan membutuhkan dana. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan itu kita membutuhkan dana yang banyak sehingga bisa membeli peralatan atau tempat sampah atau sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan untuk kegiatan menjaga lingkungan yang bersih. Lalu yang poin ketiga itu ada terbatasnya informasi, pengetahuan, dan pendidikan masyarakat. Nah, informasi dan edukasi itu penting seperti kampanye tentang lingkungan yang bersih kepada masyarakat, sehingga jika masyarakat memiliki cukup informasi dan pemahaman tentang pentingnya suatu program, mereka lebih mungkin untuk cenderung berpartisipasi. Misalnya kita memberikan informasi melalui kampanye yang efektif tentang daur ulang sampah, dan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam program daur ulang. Itu contohnya. Terus yang terakhir yakni kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program kegiatan atau pengelolaan lingkungan di sini harus sesuai dengan realita yang dihadapi oleh sebuah kelompok. Misalnya sebuah kelompok di suatu desa itu
ada masalah tentang banjir, tapi program yang dilaksanakan tentang daur ulang. Nah, di sini kan berarti tidak relevan dengan masalah yang terjadi. Jadi maksud dari poin kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ adalah kita harus mencari solusi tentang masalah yang relevan atau terjadi saat itu. Sehingga hal ini juga nanti mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat. Baik, itu tadi penjelasan terkait partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari kelompok 8. Semoga informasi dari kita dapat membantu kalian. Terima kasih. Thanks for watching.